Kemudian untuk steam power plant itu ada siklus Rankine, kemudian untuk gas power plant itu ada siklus Brayton. Nah itu beberapa siklus termodinamika yang ada. Dan untuk steam power plant ini siklusnya adalah siklus Rankine. Kemudian kita nanti akan melihat ada apa saja klasifikasi dari steam turbin ya. Jadi untuk menghasilkan energi mekanis itu nanti uapnya akan dihubungkan ke turbin. Kemudian ini komponen dari turbin. Setelah itu di dalam steam turbin ini juga nanti ada losses. Losses itu kehilangan energi ya atau kehilangan daya karena sesuai dengan prinsip termodinamika bahwa tidak ada kondisi yang ideal atau tidak ada kondisi yang steady. Dalam pemodelan atau dalam analisa mungkin sistem itu dianggap steady, namun dalam hukum termo kedua itu diketahui bahwa tidak ada sistem yang steady. Pasti sistem tersebut memiliki kehilangan atau losses selama bekerja. Begitu juga dengan turbin. Jadi tidak seluruhnya energi panas yang dimiliki oleh uap ini bisa digunakan untuk menggerakkan turbin. Ada beberapa kehilangan yang terjadi nanti. Yang nanti akan berdampak pada efisiensi dari turbin itu sendiri. Nah, kehilangan ini tentu terjadi karena adanya proses perpindahan panas dari dinding turbin ke lingkungan yang akan menurunkan temperatur dari uapnya sendiri. Kemudian ada proses staging atau proses untuk meningkatkan tekanan dari uap. Kemudian ada segitiga kecepatan, ini nanti digunakan untuk menghitung gaya yang nanti akan diterima oleh sudu turbin pada saat turbin tersebut bekerja. Kemudian ada degree of reaction, kemudian terakhir ada blade height. Jadi kita bisa mengkalkulasi atau bisa memperhitungkan berapa blade ini sudu, jadi berapa ketinggian sudu yang harus kita gunakan atau berapa ketinggian sudu yang harus didesain supaya kita bisa menghasilkan daya sesuai dengan yang dibutuhkan. Prinsipnya sederhana, pada sudu-sudu ini kan nanti akan menerima gaya dorong dari uap. Nah, semakin tinggi sudunya atau semakin panjang sudunya, maka torsi yang dihasilkan tentu akan semakin besar. Akan tetapi ada konsekuensi dimungkinkan untuk terjadi defleksi atau perubahan bentuk ya dari sudunya itu sendiri. Nah, sekarang kita lihat untuk steam ya. Jadi tadi sempat disinggung bahwa untuk steam power plant ini fluida kerja atau fluida yang disirkulasikan di dalam sistem itu adalah uap. Nah, uap itu sendiri merupakan hasil pemanasan ya. Uap itu dihasilkan dari proses pemanasan air. Kemudian ketika air tadi menerima panas, maka dia akan mengalami kenaikan temperatur. Nah, pada titik tertentu air ini akan mengalami perubahan fase ya, dari yang awalnya liquid kemudian nanti menjadi vapor ya, menjadi uap. Nah, uap ini juga nanti ada uap basah, kemudian ada uap kering. Nah, kemudian pada uap itu sendiri, ketika air tadi mengalami pemanasan, maka dia akan mengalami kenaikan temperatur dan juga kenaikan tekanan. Ya, ada kenaikan temperatur dan tekanan. Nah, setelah itu dia juga akan mengalami perubahan volume. Sementara dari uapnya itu sendiri, dia memiliki internal energi. Ya, internal energi. Berarti internal energi ini adalah energi yang dihasilkan dari molekul atau partikel yang ada dari air itu sendiri. Jadi kalau kita flashback lagi di termodinamika yang pertama, internal energy atau U ini dihasilkan dari gerakan partikel yang ada di dalam sistem. Kalau di air berarti
gerakan antar partikel yang saling bergesekan, kemudian dia akan menghasilkan panas. Sementara entalpi, yang entalpi ini adalah energi yang terkandung di dalam fluida kerja tersebut. Jadi ketika air tadi dipanaskan, kemudian dia mengalami kenaikan temperatur dan juga tekanan, maka semakin tinggi temperaturnya, besar entalpinya akan nilai entalpinya akan semakin besar. Nah, kemudian di dalam steam itu juga kita mengenal ada panas sensibel. Jadi panas sensibel ini adalah panas yang diserap oleh air ketika dia mencapai titik didih. Jadi awalnya kan tadi air dalam fase liquid, dalam fase liquid. Kemudian ketika dia menerima panas yang dihasilkan dari proses pembakaran bahan bakar tadi seperti yang disampaikan oleh teman kalian sebelumnya, bahwa ada proses pembakaran yang menghasilkan panas. Nah, awal mulanya panas ini akan diserap oleh air untuk menaikkan temperatur dari air itu setiap 1 derajat atau yang kita sebut dengan panas spesifik. Nah, kemudian dia akan menyerap panas. Nah, ini panas yang diserap itu disebut dengan panas sensibel. Panas sensibel. Jadi panas sensibel ini adalah panas yang diserap oleh air untuk dia mencapai titik didihnya atau yang kita sebut dengan boiling point. Kemudian ada lagi panas laten. Panas laten. Jadi panas laten ini proses selanjutnya setelah air tersebut mendidih. Jadi ketika dia sudah mendidih, mencapai titik didih, kemudian nanti akan membentuk gelembung. Setelah itu gelembung itu akan pecah sehingga akan menghasilkan uap. Nah, proses dari boiling point ke uap atau uap basah, di sini uap basah itu panas yang diserap disebut dengan panas laten. Nah, yang berikutnya ini adalah wet steam atau saturated vapor ya, atau uap basah. Jadi uap ini mengandung moisture atau yang disebut dengan uap air. Nah, kemudian nanti uap basah ini ketika dia diteruskan lagi proses pemanasannya, maka kandungan airnya akan hilang, kemudian dia berubah menjadi uap kering. Uap kering. Nah, uap kering ini karena dia kering, kalau tadi wet ini basah, kalau kering berarti dia sudah tidak mengandung moisture lagi. Namun ketika dia dipanaskan lagi, ya, terjadi proses pemanasan, maka dia akan berubah menjadi superheat steam. Nah, superheat steam ini kalau kita ingat lagi di TS diagram, posisinya itu sudah melewati titik kritis ya, sudah melewati titik critical point. Kalau dari PV diagram itu dia sudah melewati puncak dari proses perubahan fasenya. Jadi dia sudah berubah menjadi saturated dan menjadi superheat steam. Jadi superheat steam ini uap yang tadi dia dipanaskan, namun pada tekanan konstan ya, tekanannya konstan, tekanan pemanasannya konstan, tapi temperaturnya akan naik. Ya. Nah, ini yang disebut dengan superheat. Nah, biasanya di power plant ya, jenis uap yang nanti digunakan untuk menggerakkan turbin itu adalah uap superheat. Ya, di atas superheat ini nanti kita mengenal istilah supercritical steam ya, supercritical steam. Jadi supercritical ini posisinya atau besar dan temperaturnya itu lebih tinggi dari superheat steam. Nah, ini digunakan untuk pembangkit listrik dengan kapasitas yang besar untuk menghasilkan energi seperti power plant atau ya pembangkit listrik tenaga uap yang ada di PJB ya, grup PJB pembangkit Jawa Bali itu kebanyakan sudah menggunakan superheat steam. Jadi tadi bukan superheat ya, supercritical steam atau supercritical boiler. Jadi dia tekanan dan temperatur kerjanya lebih. Nah, kemudian properties atau sifat daripada steam ini tergantung dari tekanannya. Ya, semakin tinggi tekanannya, maka jenis uapnya juga akan semakin tinggi tekanannya. Di situ mengindikasikan bahwa jenis uapnya itu sudah berada minimal pada fase superheat.
sudah minimal berada pada superheat, atau yang tadi saya sampaikan ini pada fase super critical. Nah, kemudian ini ada steam properties. Ini kita coba refresh lagi ke mata kuliah termodinamika kalau teman-teman masih ingat. Jadi tadi saya sempat menyinggung tentang critical point ya, critical point. Kalau dia critical point berarti kalau dia tadi adalah super critical boiler atau super critical steam, berarti posisinya kalau dia dari water naik ke atas ya, sampai mencapai titik kritis, kemudian garisnya ada di sini ya. Nah, posisinya pada saat di posisi ini itu jenis uapnya adalah super critical. Nah, di bawahnya seperti yang tadi dipanaskan pada tekanan konstan ya, panaskan pada tekanan konstan ini akan menghasilkan superheat. Dari C2 ke D2, C1 ke D1, C ke D ini fasenya adalah superheat. Tapi kalau dia sudah lewat di atas titik kritis yang ini ya, D ini sampai ke atas seperti ini, nah, dari A ke B ke B2, dari E, kemudian dari E ini ke E aksen seperti itu. Atau dari E1 ke E2. Dari sini naik ke atas itu fasenya super critical. Nah, kebanyakan di pembangkit yang modern, di sistem power plant yang modern itu sudah berada di fase super critical. Nah, ini tadi ya yang ada HF. Ini ada panas laten ya, panas laten, kemudian nanti ada lagi proses untuk merubah panas sensible. Kemudian ini adalah besaran entalpinya, ya, besaran entalpi atau energi yang terkandung di steamnya. Jadi semakin tinggi temperaturnya, maka nilai H-nya atau nilai energinya nanti akan semakin besar. Ya, ini refresh saja. Jadi ini fasenya ya. Jadi dari water atau subcool ya. Di samping ini adalah fasenya subcooling. Kemudian ini nanti ada fase liquid. Kemudian nanti ketika dia sudah mencapai boiling point ya, maka dia akan berubah misalnya dari titik B1 ke C1 ya, maka dia akan berubah mengalami pemanasan pada tekanan konstan dari yang awalnya liquid dari water, kemudian dia mencapai titik didih, maka dia akan berubah menjadi saturated vapor atau uap jenuh. Nah, dari uap jenuh B1 ke C1 ini dia masih mengandung moisture atau masih mengandung uap air. Kalau kalian ingat lagi dulu kita pernah menghitung X ya. X itu menunjukkan kualitas berapa persen kandungan uapnya ketika dia berada di posisi antara B1 dan C1 ini. Jadi kita bisa mengetahui berapa persen. Nah, setelah itu dia dipanaskan lanjut lagi, mengalami kenaikan temperatur, dan dia berubah menjadi superheat. Nah, kemudian kita lihat struktur prosesnya, struktur proses dari steam power plant ini. Pertama, tadi sudah disinggung bahwa di steam power plant ini terjadi proses pemanasan. Ya. Proses pemanasan ini dihasilkan dari panasnya atau energi panasnya itu dihasilkan dari pembakaran bahan bakar atau campuran antara bahan bakar dan udara dengan jumlah tertentu. Ya. Jumlahnya tentu minimal adalah 1:1 atau pada kondisi stokiometri. Jadi satu bagian bahan bakar itu memperoleh sekian bagian udara. Dan pastinya jumlah udara yang dibutuhkan untuk pembakaran itu akan lebih besar dari massa bahan bakar itu sendiri. Nah, kemudian pada saat bahan bakar dan udara ini bertemu di dalam ruang bakar, kemudian terjadi proses pembakaran sehingga akan menghasilkan panas. Nah, panas ini nanti akan digunakan untuk memanaskan air di dalam boiler. Dan di dalam boiler ini nanti akan disirkulasikan fluida kerja atau working fluid menggunakan pompa. Jadi pompa ini akan mendorong atau akan memasukkan air ke dalam boiler, kemudian ada panas dari bahan bakar, maka
akan terjadi perubahan fase. Jadi proses perubahan yang tadi kita bahas dari TS diagram itu ada di bagian boiler ini. Jadi di boiler ini akan berubah fase dari yang awalnya air menjadi superheat. Nah setelah itu uap yang keluar dari boiler ini memiliki temperatur dan tekanan tinggi. Setelah itu dia dimasukkan ke dalam turbin. Kemudian uap yang memiliki temperatur dan tekanan tinggi ini nanti akan bertemu dengan blade, akan bertemu dengan blade atau sudu dari turbin. Sudu turbin ini akan bergerak karena sudunya ini terhubung dalam satu poros ya, dengan satu poros maka dia akan memutarkan porosnya. Nah, ketika poros tadi berputar, poros turbinnya berputar, maka sudah terbentuk energi mekanik ya, energi mekanik, kemudian dia akan dihubungkan dengan generator sehingga akan menghasilkan energi listrik. Nah, apa yang terjadi ketika uap panas tadi menabrak sudut turbin? Ketika uap panasnya tadi menabrak sudut turbin, tentu dia akan mengalami penurunan temperatur. Nah, ketika dia mengalami penurunan temperatur, maka uapnya yang awalnya tadi superheat, dia akan berubah menjadi saturated lagi. Jadi kalau kita tarik ke sini, ya kalau kita tarik ke sini, tadi kan posisinya dia superheat. Misalnya dia setelah dipanaskan superheatnya dari C1 ke D1 misalnya. C1 ke D1. Nah, di titik D1 ini kemudian uapnya bertumbukan dengan sudut turbin atau dengan blade-nya. Ketika terjadi tumbukan, maka energi dari steam-nya itu akan dipindahkan ke blade. Karena energinya berpindah, maka dia akan mengalami penurunan temperatur. Sehingga ini garis temperatur, temperaturnya akan turun, ya, temperaturnya akan turun. Nah, dia turun di titik A1 ini, misalnya dari D1 dia turun ke titik A1. D1 turun ke A1. Nah, ketika dia turun, tentu fasenya akan nempel di garis yang ini. Nah, nempel di garis ini, sehingga yang awalnya tadi superheat, kemudian dia berubah menjadi saturated vapor atau uap basah. Nah, uap basah ini pada siklus di steam power plant, siklus yang tadi ya, pada siklus ini, uap basahnya ini nanti akan dikondensasi kembali untuk berubah menjadi cair, ya, berubah menjadi cair. Jadi kalau kita tarik lihat lagi ke sini, jadi setelah dia dari D1 turun ke A1, berubah menjadi saturated vapor, kemudian panasnya dilepaskan lagi, maka dia akan bergeser ke kiri lagi, kembali menjadi water, atau berubah lagi menjadi air. Jadi dari superheat, energinya diserap menjadi energi mekanik, kemudian dia mengalami penurunan tekanan, berubah menjadi fase saturated vapor. Setelah itu dilepaskan lagi dengan penukar kalor atau kondensor, maka dia akan berubah lagi menjadi air, kembali ke kiri lagi. Nah, berulang terus seperti itu. Kemudian setelah berubah menjadi air, dia dipanaskan lagi di boiler, naik lagi ke titik didih, berubah jadi uap basah, kemudian jadi uap kering, setelah itu menjadi superheat, turun lagi jadi saturated vapor, dan seterusnya. Nah, jadi siklusnya ini siklus yang tertutup. Siklus yang tertutup mulai dari pompa mengisap air yang tadi sudah dikondensasi, kemudian boiler, turbin, kembali lagi kondensor, dan seterusnya. Nah, ini prosesnya berlangsung secara berulang-ulang. Apakah hanya menggunakan uap sisa saja ya? Tentu tidak ya. Jadi karena uap sisa tadi jumlahnya sudah berkurang, maka akan dilakukan penambahan air umpan yang baru menggunakan cool pump-nya atau pompa untuk memompakan air di luar dari air sisa kondensasi, air sisa dari turbinnya atau air buangan turbinnya. Jadi perlu ditambahkan dengan air yang baru. Nah, pertanyaannya apakah dengan menambahkan air yang baru ini tentu akan menurunkan temperatur air yang masuk ke dalam pompa. Sehingga konsekuensinya kalau temperatur air yang masuk ke dalam boiler itu rendah, maka kita membutuhkan energi yang lebih banyak untuk memanaskan boilernya itu sendiri. Sehingga nanti ada beberapa upaya
upaya tersebut untuk mengoptimalkan kerja dari siklus Rankine ini. Jadi nanti ada proses regeneratif, kemudian ada proses reheat, kemudian nanti ada proses multi-step compression dan lain sebagainya. Itu adalah upaya-upaya yang nanti dilakukan bagaimana supaya air umpan yang masuk ke dalam boiler itu temperaturnya sudah tidak rendah lagi, sehingga bahan bakar yang digunakan jumlahnya bisa se-efisien mungkin. Kurang lebih seperti itu. Jadi ini penjelasan saja dari yang tadi saya sampaikan. Nah, kemudian di sini kita bisa melihat untuk turbinnya sendiri nanti ada beberapa jenis ya. Untuk turbinnya sendiri ada turbin aksial flow ya, aksial flow. Kemudian ada juga yang turbinnya ini cross flow. Kalau aksial ini berarti arah putaran turbinnya ini sama dengan posisi datang dari uapnya. Ya, jadi ini sejajar dengan sumbu porosnya. Nah, kemudian nanti ada jenis turbin yang lain, ada aksial, kemudian ada jenis cross flow. Tapi dalam steam power plant ini biasanya yang digunakan adalah jenis aksial. Sementara yang untuk hydro atau pembangkit tenaga air itu ada yang menggunakan jenis yang cross flow. Nah, kemudian tekanan yang dimiliki oleh working medium atau fluida kerjanya, media kerjanya itu memiliki tekanan yang sangat tinggi. Ya. Nah, kemudian di steam turbin ini biasanya kapasitasnya antara 1.300 megawatt ya, 1.300 megawatt, kemudian sampai dengan 500 untuk satu unitnya ya, ini sampai 1.300 megawatt. Nah, ini lebih besar daripada gas turbin ya, gas turbin ini kapasitasnya lebih kecil dibandingkan dengan steam turbin karena gas turbin ini bekerja pada temperatur dan tekanan yang lebih tinggi sehingga dia membutuhkan spesifikasi material yang dengan kualitas yang lebih baik, sehingga ukurannya tidak ada yang begitu besar karena biaya yang dibutuhkan untuk membuat turbin gasnya ini juga besar. Jadi secara umum seperti itu tentang proses kerja dari steam power plant ini. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan sebelum saya lanjut? Silakan. Oke, kalau tidak ada saya lanjutkan ya. Jadi ada beberapa kelebihan dan kekurangan dari steam turbin ini. Ini dia mengatakan ada merit dan demerit. Merit ini adalah keuntungan, demerit ini adalah kekurangannya. Ya, ada kekurangannya. Nah, pertama steam turbin ini dia mampu bekerja pada tekanan dan temperatur yang tinggi, tekanan dan temperatur uap yang tinggi. Kemudian komponennya memiliki efisiensi yang tinggi, putarannya juga tinggi. Kemudian ini high capacity and weight ratio ini adalah perbandingan dari ukuran terhadap massa turbinnya. Ya. Jadi perbandingan antara kapasitas dan juga massa turbin. Jadi dia dengan kapasitas yang besar dia memiliki output atau power output juga yang besar. Nah, kemudian dia cenderung lebih rendah menghasilkan getaran ketika turbinnya bekerja. Kemudian karena yang digunakan fluida kerjanya adalah uap, maka uapnya ini sendiri nanti bisa juga berfungsi sebagai pelumas, sehingga di bagian dalam turbin kita tidak membutuhkan pelumasan. Kemudian exhaust steam-nya ini uap yang keluar ini tidak ada bebas dari kandungan oil ya, atau bebas dari kandungan liquid selain dari air, misalkan di sini ada oil atau minyak. Kemudian dia juga bisa dibangun pada kapasitas yang sangat besar sampai dengan 1.200 megawatt, sangat besar sekali.
Karena itu tadi, jadi dengan ukuran yang besar, namun dia kualitas materialnya lebih rendah dari turbin gas, sehingga biaya investasinya masih terjangkau. Nah, kemudian kerugiannya ini adalah untuk kecepatan rendah, itu kita membutuhkan reduksi atau membutuhkan sistem transmisi yang nanti bisa menurunkan putaran dari turbin yang awalnya putaran tinggi menjadi putaran yang rendah. Karena berapapun konsumsi listriknya atau berapapun konsumsi energinya, ketika power plant ini sudah dibangun, kemudian dia bekerja, ternyata konsumsi energinya atau konsumsi listriknya itu lebih rendah dari kapasitasnya, ini pembangkitnya tetap menghasilkan daya listrik dengan kapasitas yang tetap sesuai dengan desain. Jadi memang harus diperhitungkan secara aktual berapa sebenarnya total energi listrik yang dibutuhkan. Karena semakin besaran energi listrik ini akan menentukan ukuran dari power plant-nya. Jadi ketika ternyata konsumsi listriknya itu lebih kecil dibandingkan dengan kapasitasnya, steam turbin ini tidak bisa, steam power plant ini tidak bisa menurunkan kapasitasnya. Ya, jadi dia tetap bekerja sesuai dengan kapasitas desain. Nah, kemudian efisiensinya khusus untuk steam power plant dengan ukuran yang kecil ini cenderung lebih rendah. Ya. Kenapa cenderung lebih rendah efisiensinya? Ukuran yang kecil karena kita membutuhkan jumlah energi yang sama dengan kapasitas yang lebih besar apabila terjadi perubahan ukuran. Nah, kemudian apa saja aplikasi dari steam power plant ini? Jadi aplikasinya banyak, tidak hanya untuk pembangkit listrik saja, ya steam turbin ya. Saya bukan steam power plant. Kalau steam power plant ini jelas pembangkit listrik tenaga uap. Tapi steam turbin ya atau turbin uap ini aplikasinya bisa di mana saja. Bisa kita bicara power generation atau pembangkitan daya atau dalam hal ini sebagai pembangkit listrik. Kemudian ada industri refinery atau petrokimia, industri penyulingan ya, penyulingan, kemudian industri farmasi, industri makanan, kemudian nanti pemrosesan gas, ini industri kertas, atau juga bisa digunakan untuk industri yang mengkonversi sampah menjadi energi. Misalkan di Jawa Timur ya, ada di tempat pembuangan sampah TPS di Benowo itu, dia mengkonversi sampah organik dan non organik untuk menghasilkan energi listrik. Jadi sampah di tempat pengumpulan sampahnya dibakar sebagai bahan bakar ya. Sebenarnya fungsi sampahnya sebagai bahan bakar kalau kita lihat di siklus steam power plant tadi. Kemudian proses selanjutnya sama. Jadi sampahnya dibakar. Istilahnya saja di sini waste to energy atau mengkonversi dari sampah menjadi energi. Nah, kemudian pada saat kita akan mendesain atau akan membuat steam power plant, katakanlah steam power plant ya, kita harus memperhitungkan beberapa aspek terkait dengan pemilihan turbin. Ya, mulai dari efisiensinya, kemudian nanti umur pakainya, kemudian ada power density yang tadi sudah disinggung, rasio antara daya yang dikeluarkan dengan berat atau massa dari pembangkitnya itu sendiri. Kemudian ada biaya langsung dari proses operasi. Kalau kita bicara steam power plant, yang jelas biaya langsung itu ya dari bahan bakarnya pertama, itu sudah pasti. Kemudian kedua dari biaya tenaga kerja. Setelah itu pada saat sudah beroperasi nanti ada biaya perawatan dan beberapa biaya yang lain. Nah, kemudian juga ada pertimbangan untuk proses pembuatannya atau proses manufacturingnya serta proses perawatan dari boiler atau steam power plant itu sendiri. Jadi ini adalah beberapa hal yang nanti harus dipertimbangkan atau harus diperhitungkan ketika kita akan menyeleksi atau membuat steam power plant. Nah, kemudian ini jenis uapnya ya. Kita akan bermain di mana. Kalau yang kita buat itu boilernya ya, kalau yang kita buat itu boilernya hanya untuk pemanas, maka cukup uap jenuh saja, tidak harus sampai uap kering. Tapi kalau yang kita gunakan itu adalah
untuk menghasilkan daya, maka dia harus berada pada kondisi superheat. Nah, ini yang saya ulas tadi, ini critical point. Jadi ketika dia sudah, ini garis hijau bisa dilihat, ketika sudah berada di atas titik kritis, ini kita sebut dengan supercritical water boiler, ya, supercritical boiler atau supercritical steam. Jadi dia sudah berada di atas titik kritis. Jadi kalau kita lihat, kalau yang di bawahnya ini dia dari uap basah menjadi uap kering, setelah uap kering baru menjadi superheat. Kalau dia sudah dipanaskan sampai dengan temperatur kritisnya, dia langsung tidak ada lagi perubahan kualitas di sini. Yang awalnya dari liquid langsung menjadi supercritical steam. Jadi prosesnya terjadi dengan sangat sangat cepat. Yang awalnya dari liquid langsung menjadi supercritical steam. Nah, tentu untuk berada di titik ini kita membutuhkan panas yang sangat besar. Kalau tadi dia mendidih, yang pertama itu mulai dari 100 derajat, maka dia butuh energi yang lebih ya, dibutuhkan waktu yang lebih lama supaya dia berubah menjadi superheat. Kalau pemanasannya hanya 100. Tapi ketika di awal pemanasan kita sudah menerapkan atau sudah memberikan panas yang tinggi, misalnya 400 derajat Celcius, air tadi ketika dipanaskan di 400, dia langsung berubah menjadi supercritical. Ya. Jadi gambaran dari siklus Rankine kita bisa melihat. Nah pada saat proses pemanasan, ya pada saat proses pemanasan tadi yang awalnya dari water, liquid kemudian menjadi saturated, menjadi uap basah ya, menjadi uap basah, kemudian nanti yang di sini ya ini saturated liquid, kemudian nanti di sini adalah saturated vapor. Nah di situ ada proses panas yang masuk. Panas yang masuk ini tentu panas yang dihasilkan dari pembakaran bahan bakar. Nah kemudian pada saat tadi dia sudah ada proses pemanasan, kemudian nanti uap basahnya, uap keringnya ini digunakan untuk menggerakkan turbin, ya, menggerakkan turbin, maka dia akan menghasilkan kerja dari turbin. Jadi ada kerja yang keluar dari turbinnya. Kemudian karena dia panasnya sudah diserap, maka dia akan turun temperatur dan tekanannya. Ya, temperatur tekanannya turun. Nah, setelah itu dia akan kembali ke garis ke sebelah kiri. Nah, ketika dia bergeser ke sebelah kiri, ini ada panas yang keluar. Jadi tadi saya sudah cerita kalau terjadi proses kondensasi, jadi pelepasan panas ke lingkungan sehingga panasnya akan keluar. Dan seterusnya ketika dia sudah menjadi liquid, dia dimasukkan lagi ke boiler menggunakan kerja dari pompa. Jadi ada kerja yang masuk. Kerja masuk ini ya kerja yang digunakan untuk menggerakkan pompa hisapnya. Yaitu dimasukkan lagi ke boiler dan berulang siklusnya seperti itu. Ya. Nah, kemudian bagaimana dengan proses reheat? Jadi reheat ini adalah upaya yang dilakukan untuk meningkatkan efisiensi dari boiler. Jadi kenapa efisiensi itu perlu ditingkatkan supaya energi yang dihasilkan oleh bahan bakar itu bisa terserap seluruhnya menjadi energi mekanis. Jadi ini dimaksimalkan supaya besarnya energi yang masuk, ya energi yang masuk itu semakin banyak yang dikonversi menjadi energi yang keluar. Jadi di sini ada mekanisme yang kita sebut dengan reheat. Jadi reheat ini apa? Reheat ini memanaskan kembali uap yang tadi sudah keluar dari turbin. Uapnya ini dipanaskan lagi setelah keluar dari turbin. Di sini kita bisa lihat dari titik T5, kemudian ada titik T3 ya, titik T5 sini. Ini 5, ini titik T3. Nah, bagaimana cara kerjanya? Ya, bagaimana cara kerjanya? Sebenarnya sederhana. Jadi ketika dia sudah mencapai posisi, kita mulai dari 1 ya, 1 ke 2 ini liquid, 2 ke sini ya, ke titik ini dia mengalami titik pemanasan lagi sehingga mencapai titik didih. Kemudian dia akan merubah fase dari uap basah menjadi uap kering, kemudian setelah itu dia uap kering ini dipanaskan lagi menjadi
superheat. Nah, ketika dia sudah berada dalam fase superheat, di dalam turbin ya, dalam turbin itu nanti ada proses pemanasan, bukan di dalam turbin, setelah keluar dari boiler, kita menggunakan yang namanya steam preheater, steam heater ya, steam heater, atau yang disebut juga dengan pemanas steam. Jadi ya, digunakan untuk memanaskan steam. Nah, setelah keluar dari boiler ini ya, setelah keluar dari boiler, maka dia akan mengalami kenaikan temperatur, kemudian dia digunakan untuk menggerakkan turbin. Nah, ketika dia temperaturnya turun, uapnya ini dipanaskan lagi. Ya, uapnya dipanaskan lagi, kemudian nanti dia akan mengalami kenaikan temperatur lagi. Maka dia akan meningkat, setelah itu digunakan untuk merekam turbin, kemudian kembali lagi seperti semula. Nah, ini adalah ilustrasi TS diagramnya untuk proses reheat ya, proses reheat. Jadi di turbinnya itu nanti ada turbin low pressure, kemudian ada turbin high pressure. Nah, ini ya. Ini ada high pressure turbin, kemudian ada low pressure turbin. Jadi ilustrasinya seperti ini ya, ini untuk Rankine reheat cycle. Yang pertama kita lihat, jadi tadi air dipompakan ke boiler ya melalui garis yang ini. Ini ada kerja yang masuk ke pompa. Kerja masuk ini dibutuhkan supaya pompanya bergerak. Kalau tidak ada W-in, maka pompanya tidak berputar. Nah, karena ada kerja yang masuk ke pompa, maka dia akan mendorong air ke dalam boiler. Kemudian di boilernya terjadi proses panas masuk ya, Q-in. Kemudian dia berubah fase. Setelah itu uapnya ini nanti akan masuk ke dalam turbin. Uapnya nanti akan masuk ke dalam turbin. Maaf, saya tes dulu. Oke, jadi uapnya akan masuk ke dalam turbin. Kemudian dia akan bergerak memutar turbin. Bergerak memutar turbin. Turbinnya akan berputar. Kemudian antara turbin high pressure dengan low pressure ini kan satu shaft ya, satu sumbu. Nah, setelah keluar dari high pressure turbin, uapnya dikembalikan lagi ke boiler. Ya, dikembalikan lagi ke boiler untuk mengambil sisa panas untuk proses pembakaran yang pertama tadi. Jadi panasnya diserap lagi, kemudian temperaturnya tadi, kalau yang di awal tadi kan keluar langsung masuk ke kondensor. Cuman di sini dia dikembalikan lagi ke boiler. Kembalikan boiler, ada panas yang masuk lagi, sehingga temperaturnya naik, kemudian dia dikembalikan lagi ke low pressure turbinnya. Ya. Baru dari low pressure turbin itu uapnya keluar, kemudian dikondensasi, ada panas yang lepas karena ada proses perpindahan panas, dan dia berubah dari uap basah menjadi liquid dan seterusnya. Prosesnya berulang terus seperti itu. Jadi ini ilustrasi tentang Rankine untuk reheat ya. Nah, ini ada beberapa klasifikasi ya. Ada klasifikasi dari turbin uap, ada jenis impuls, kemudian ada jenis reaksi. Apa itu impuls, apa itu reaksi, nanti kita lihat. Nah, kemudian klasifikasi berikutnya adalah dari jenis supply steam-nya dan juga kondisi exhaust-nya. Ya. Jadi ada proses condensing dan non-condensing. Nah, kalau condensing ini berarti uapnya akan dikondensasi terlebih dahulu. Ya, dikondensasi, kemudian nanti dikembalikan lagi ke boiler untuk disirkulasikan lagi. Kemudian ada tanpa condensing ya, jadi ada proses back pressure. Jadi dia tidak dikondensasi, langsung dikembalikan ke turbinnya. Ada proses otomatis, ada yang terkontrol, kemudian ada tekanan yang dicampur ya, ini untuk yang multi-stage, kemudian ada yang proses reheat. Kemudian yang tadi yang kita bahas, kemudian ini klasifikasinya dengan jenis
casingnya atau susunan dari shaftnya. Ada yang single casing, tandem, sampai dengan cross compound. Ini beberapa jumlah exhaust stage-nya, ada two flow, four flow, sampai dengan six flow. Nah, dengan arahnya, arah dari steam-nya, ada yang aksial, kemudian ada yang radial atau posisinya tangensial. Jadi kalau aksial ini uapnya masuk itu sejajar dengan sumbu poros, kalau dia radial ini tentu tidak sejajar ya posisinya, membentuk sudut 90, kemudian tangensial ini nanti bekerja uapnya masuk pada kondisi tangensial. Kemudian ada single state or multi state. Jadi kalau single state itu hanya satu tingkat saja, kalau multi state itu bertingkat. Nah, proses reheat itu menggunakan jenis yang multi state. Nah, kemudian kita telisik lebih detail lagi tentang steam turbinnya. Ya, kalau tadi steam turbin itu nanti ada dua bagian, ada rotor, kemudian ada yang disebut dengan stator. Nah, rotor ini yang berputar ya, yang terhubung dengan poros ke generator, sementara yang statornya atau yang diam ini nanti berfungsi sebagai pengarah dari uapnya. Ya. Ini sampai nanti ke pembahasan segitiga kecepatan kita akan mengetahui fungsi kerja dari rotor dan stator ini. Nah, kemudian di guide fan atau di posisi stator itu nanti tekanannya akan tinggi. Tekanannya tinggi, temperaturnya tinggi, kemudian nanti dia akan mengarahkan aliran dari uap itu ke rotor. Ya, arah aliran dari uap ke rotor, sehingga nanti akan menghasilkan putaran dari rotor dengan kecepatan tertentu. Nah, kemudian ketika nanti sudah mengenai rotor atau sudu dari rotornya, maka sudu rotor ini juga harus disesuaikan sudut kemiringannya. Ini pembahasan aerodinamisnya ya. Jadi ada istilah appropriate angle ini, atau yang sering kita dengar istilahnya itu angle of attack ya. Jadi sudut serang dari uapnya itu harus sesuai dengan profil atau model dari blade-nya. Ya, kalau tidak sesuai dengan profil blade-nya, maka ada kemungkinan kalau tidak semua energi dari steam-nya itu bisa terserap dengan sempurna. Jadi pengaturan sudut kemiringan dari blade-nya juga nanti harus diperhatikan untuk angle of attack-nya. Nah, pada saat proses konversi yang terjadi di rotor ini ada apa? Jadi di rotor ini nanti ada proses perubahan energi. Ada proses perubahan energi. Kalau tadi kita bicara di generator itu sudah energi listrik, kita tarik lagi ke dalam turbin, itu nanti ada proses perubahan dari energi kinetik. Ada proses perubahan dari energi kinetik, kemudian berubah menjadi energi mekanik, setelah itu baru menjadi energi listrik. Di energi panas menghasilkan uap, uapnya bergerak, memiliki kecepatan tertentu yang kita sebut dengan energi kinetik, kemudian kecepatan tadi akan berhenti menabrak sudu turbin ya, sudu turbinnya, sehingga akan berubah menjadi energi mekanik dari turbin. Setelah itu baru nanti akan menghasilkan energi listrik dari generator. Nah, jadi energi kinetik ini nanti akan diserap oleh blade-nya, ya, blade atau sudunya. Sudunya ini terhubung dengan poros, porosnya berputar sehingga menghasilkan energi mekanis. Nah, ini yang tadi saya sampaikan, yaitu blade atau sudu ya, blade atau sudu. Jadi ini bagian yang disebut dengan sudu, blade. Ini adalah sudu. Nah, ini jenis untuk impuls. Ya, ini turbin impuls. Untuk sudunya ini nanti akan berbeda. Kemudian ini turbin reaksi, bentuknya seperti ini. Jadi profil dari sudunya itu akan berbeda antara yang impuls dan reaksi. Nah, ini bisa menjadi satu tema penelitian. Ini sudah banyak juga diteliti. Berapa sudut yang optimal? Ya? Sudut yang optimal, sudut kemiringan yang optimal untuk menghasilkan turbin dengan daya tertentu. Ya, misalkan kita ingin menghasilkan daya 10 kW misalnya, kita menggunakan turbin reaksi.
Nah, kita nanti bisa menghitung ketika kita akan menghasilkan daya 10 kilowatt menggunakan turbin reaksi, itu profil atau bentuk dari blade-nya seperti apa, kemudian dia akan kita install atau kita pasang dengan sudut kemiringan berapa. Ya, nanti akan menentukan di mana uap itu akan datang mengenai sudut. Nah, begitu juga dengan turbin impuls. Jadi nanti ini bisa menjadi salah satu alternatif apabila nanti teman-teman ingin melakukan penelitian terkait dengan pemilihan jenis sudu untuk menghasilkan daya tertentu. Nah, ini tentu tidak bisa dilakukan secara eksperimen ya. Jadi ini bisa dilakukan menggunakan pemodelan numerik ya, kombinasi antara CFD kemudian finite element finite volume ya. CFD itu finite volume dan juga finite element. Kalau finite element ini nanti mengkaji kekuatan dari blade-nya ketika dia memperoleh uap dengan temperatur sekian derajat pada posisi sekian sentimeter dari dasarnya, berapa defleksi yang terjadi di blade-nya ini atau berapa besarnya konsentrasi tegangan di dasar blade-nya. Itu bisa dianalisa dengan elemen Higa. Tapi kalau ingin mengetahui berapa energi yang terkandung dari uap yang menumbuk dinding blade-nya, ketika nanti dia menumbuk, dia berubah menjadi fase apa, itu dimodelkan menggunakan finite volume atau istilahnya menggunakan CFD, ya, pemodelan komputasi untuk fluida. Jadi ini bisa menjadi alternatif penelitian kalau teman-teman ingin riset di pembangkit listrik khususnya di turbin ya. Nah ini di turbin impuls ya, turbin impuls ini kalau dilihat dari prosesnya ya, energi kecepatannya atau energi kinetik ini nanti dihasilkan ketika energi kinetik ini dikonversi menjadi energi mekanik yang bekerja pada blade atau yang bekerja pada sudu turbinnya. Jadi proses ekspansinya atau proses untuk mengkonversi dari steam. Jadi steam ini nanti sebelum masuk ke turbin itu akan diarahkan menggunakan yang tadi yang kita sebut dengan stator ya, stator. Nah, nanti uapnya ini akan diinjekkan atau dimasukkan menggunakan saluran masuk. Dalam hal ini nanti disalurkan melalui nozzle, ya, melalui nozzle. Kemudian dari nozzle ini nanti akan disemprotkan uapnya atau uapnya ini akan dialirkan sehingga dia akan mengenai sudu turbin. Nah, ketika dia mengenai sudu turbin, turbinnya akan bergerak sehingga akan menghasilkan energi mekanik. Nah, kemudian kalau yang tadi itu dia energinya diserap ya, kalau yang impuls ini energinya diserap ketika mengenai sudu turbin untuk yang impuls, sementara yang untuk reaksi energinya itu diserap ketika blade-nya itu nanti bergerak ya. Kalau tadi ini pada saat diam, kemudian menumbuk sudu, setelah itu dia terserap, sementara yang reaksi ini dia ketika blade-nya berputar maka akan terjadi proses ekspansi atau penurunan tekanan dan juga proses penyerapan energi. Ya, jadi di sini ada di moving blade, artinya moving blade ini berarti di statornya, di rotornya, di sudu yang bergerak. Nah ini tipe steam turbine ya, yang tadi yang sempat kita bahas ya. Ini jenisnya, jenis Parsons untuk reaction turbine, kemudian ini adalah untuk impulse turbine. Di sini kita bisa lihat profilnya. Kalau untuk turbin reaksi ya, turbin reaksi ini berarti ini tekanannya turun secara perlahan ya. Kemudian velocity-nya ini nanti akan sesuai dengan profil dari sudu. Nah ini kalau kita lihat yang di turbin impuls ya, turbin impuls itu penurunan tekanannya cenderung lebih cepat ya, tidak bertingkat seperti yang di turbin reaksi.
Kemudian fluktuasi kecepatannya juga tinggi, berbeda dengan turbin reaksi ini. Jadi di turbin reaksi ini dia cenderung bertahap atau staging ya prosesnya. Nah, kemudian bagaimana kerja dari turbin itu sendiri ya? Jadi dari perkembangan teknologinya antara turbin impuls dan reaksi ini prinsip kerjanya dikombinasikan. Jadi kalau tadi impuls itu menyerap energi pada saat menumbuk sudu, sementara yang reaksi itu energinya nanti terkonversi pada saat sudunya berputar, dua hal ini nanti digabungkan. Jadi satu turbin itu bisa merupakan kombinasi antara yang impuls kemudian kombinasi antara yang reaksi. Kemudian nanti untuk mengarahkan uapnya mengenai sudunya itu kita menggunakan nozzle ya. Jadi kalau nozzle ini berarti semakin ke kanan penampangnya atau diameternya semakin kecil. Kalau dia diffuser itu kebalikannya. Jadi semakin ke kanan diameternya nanti semakin besar. Nozzle itu dari besar ke kecil. Kalau diffuser itu dari kecil ke besar. Nah, berapa sebenarnya energi yang diserap ya? Jadi pada turbin impuls ini awalnya kurang lebih menyerap 20% dari energi yang nanti akan diteruskan ke sudut turbinnya ya. Sehingga di turbin impuls ini efisiensinya sangat rendah. Jadi dia hanya bisa mengkonversi 20% energi dari uap untuk menghasilkan kerja dari turbin, yang sangat rendah. Sementara turbin reaksi ini cenderung lebih besar dengan efisiensi antara 30 sampai dengan 40%. Nah, ketika nanti stage-nya ditingkatkan, seperti tadi ada proses reheat dengan menggunakan beberapa tingkat sudu turbin, itu efisiensinya bisa mencapai 50%. Jadi ini beberapa upaya yang digunakan untuk meningkatkan efisiensi dari turbin itu sendiri. Nah, ini adalah jenis susunan dari sudu turbin di dalam turbinnya itu sendiri. Jadi ada kombinasi antara yang fix, ini rotor ya. Ini stator, kemudian ini ada yang spin, ini yang rotor bergerak. Nah, kalau kita lihat ini kan kombinasi. Ini kombinasi antara turbin reaksi, kemudian ini impuls. Kalau dilihat dari bentuknya ya, bentuk sudunya. Ini reaksi, impuls, reaksi, impuls, reaksi, impuls. Kalau yang ini dia jenisnya reaksi semua. Kalau dilihat dari bentuk blade-nya. Nah, ini akan lebih efisien ketika kita menggabungkan antara dua jenis turbin ini. Kita bisa lihat profil temperatur dan juga profil tekanan. Ya, saya dipilih kamu ya tadi. Nah, ini perbandingan ya, perbandingan antara ini perbandingan antara turbin impuls dan juga turbin reaksi. Kita bisa lihat nanti perbedaannya sehingga kita bisa menentukan jenis mana yang sesuai dengan spesifikasi turbin yang akan kita desain atau yang akan kita pilih. Yang pertama, turbin impuls ini nozzle-nya itu fix itu artinya tetap, yang mana arah dari nozzle-nya ya itu nanti diorientasikan pada high speed jet ya. Jadi posisi dari nozzle-nya ini tetap. Kemudian keluaran dari nozzle-nya ini memiliki kecepatan yang tinggi.
Kemudian untuk di turbin reaksi ya, turbin reaksi ini reaksinya itu dihasilkan dari percepatan dari uapnya yang nanti mengenai sudut turbinnya, sama seperti yang kita bahas di awal tadi. Kemudian turbin infus ini profil dari blade-nya atau profil dari sudut ini adalah simetris. Kemudian di situ tidak terjadi penurunan tekanan di rotornya. Sementara yang di turbin reaksi itu terjadi penurunan tekanan. Kemudian ini tekanan dari uapnya itu konstan ya sepanjang sudu. Sementara di sini tekanan pada turbin reaksi itu tidak konstan. Nah, di sini yang paling mendasar sebenarnya turbin impuls ini lebih cocok digunakan pada kecepatan dan tekanan yang tinggi. Sementara turbin reaksi itu lebih sesuai pada tekanan yang rendah. Jadi kalau kita ingin membuat pembangkit listrik dengan tekanan yang tinggi, maka kita menggunakan turbin impuls, tekanan dan kecepatan yang tinggi. Tapi kalau kita memiliki uap dengan tekanan dan kecepatan yang rendah, maka lebih baik kita menggunakan turbin reaksi. Nah, kemudian turbin reaksi ini juga tidak efisien ketika dia dibuat multistage ya. Ketika dia dibuat multistage. Ini fine tip clearance ini nanti jarak antar blade-nya, jadi perlu diperhatikan. Nah, ini ada losses ya, ada losses ini penting untuk kita ketahui supaya kita bisa mereduksi atau mengurangi misalnya kehilangan energi yang terjadi pada saat turbin tersebut bekerja. Jadi ada profile losses, secondary losses, tip packet losses, kemudian ada disk witness losses. Apa saja lossesnya ini? Profile losses ya, profile losses. Jadi profile losses ini terjadi karena terbentuknya lapisan batas ya, lapisan batas pada permukaan blade-nya. Jadi ini sebenarnya kalau mata kuliah mekanika fluida ya. Jadi ada lapisan batas yang terbentuk pada permukaan surface-nya. Nah, lapisan batas ini yang akan menyebabkan terjadinya slip. Jadi uap itu tidak menumbuk sudut turbin dengan sempurna, tapi ketika uap itu melewati sudut turbin, uapnya itu tergelincir sebenarnya. Jadi tidak hanya orang saja yang berjalan tergelincir, tapi uap itu ketika sudut datang yang tidak tepat ya atau angle of attack-nya tidak tepat, maka uap tadi akan tergelincir. Nah, ketika dia tergelincir, maka dia akan membentuk lapisan batas ini. Ya. Nah, faktornya itu bisa berbagai jenis. Bisa jadi karena nilai Reynolds number-nya. Reynolds number ini berarti fungsi kecepatannya. Kemudian juga ada surface roughness-nya atau kekasaran permukaan. Kemudian nilai Mach number. Dan juga nanti profil atau ketebalan dari sisi turbinnya. Ya. Jadi surface roughness-nya. Jadi kalau dia terlalu licin ya, maka dia akan menyebabkan tergelincir, uapnya tadi tergelincir. Kemudian ada secondary losses ya. Ini secondary losses ini lebih ke friction atau gesekan antara dinding casing dengan blade-nya, dinding casing dengan sudu. Nah, ketika terjadi gesekan antara dinding casing dan sudu ini kan posisinya nanti sangat dekat ya. Antara casing dan sudu itu posisinya sangat dekat, sehingga ketika ada gesekan antara ujung sudu dengan dinding casingnya akan menyebabkan terjadinya kehilangan daya dari turbinnya. Ya. Kemudian ada tip leakage, kemudian terakhir nanti ada disk. Jadi ini beberapa losses yang terjadi pada steam turbine. Ini ada lagi lashing, leaving, partial emission. Nanti kalian bisa pelajari.
lebih lanjut lagi. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Silakan jika ada pertanyaan. Kita lanjut diskusi saja. Silakan. Cukup aja Pak, cukup Pak. Cukup ya. Kalau memang cukup, tidak ada pertanyaan, kita lanjutkan lagi minggu depan ya. Terima kasih untuk partisipasinya. Nanti materinya saya share di grup. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih.